Hai fellow, welcome to my YouTube channel L Universe. Semoga kabarnya baik-baik saja di waktu hari-hari ini, dimana kita masih bergulat dengan COVID, kemudian juga resesi Indonesia. Ya, tapi semoga semuanya yang lagi nonton ini semuanya tetap sehat, tetap diberkati, tetap bahagia ya, dan punya hari-hari yang menyenangkan ya. Bukan hanya hari ini tapi juga di masa depan. Aku juga berharap nih video-video yang kemarin juga itu bisa berguna buat teman-teman semua. Yang ada beberapa video tuh yang udah aku bikin sebelum-sebelumnya ya, tips-tips yang ya simple, tapi semoga itu bisa memberikan inspirasi dan juga ide buat teman-teman semua. Dan langsung saja kali ini aku juga mau bagikan tips lagi yaitu cara mengatasi demam panggung. Nah, aku yakin banyak banget teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya nih kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, kayak kita mau presentasi atau kita mau ngasih speech atau mungkin mau nyanyi gitu. Gimana sih caranya mengatasi demam panggung? Karena gini ya, you can be good, you can have a lot of potential. Bahkan kamu tuh hebat banget di hal yang kamu lakukan, performance kamu juga bagus, tapi semua itu bisa kacau kalau kamu gugup. Karena kegugupan ini bisa menyebabkan kita itu tidak beroperasi secara maksimal ya. Contohnya, nih kita punya suara yang bagus gitu, sudah seperti suara Whitney Houston gitu kan, atau Celine Dion, tapi karena gugup pas tampil kecekek kan, itu bisa terjadi. Atau you're good in public speaking, tapi ketika kamu naik ke atas panggung, kamu presentasi, karena kamu gugup, gemetar, sakit perut, aduh gitu. Akhirnya jadi ingat kayak pemilihan presiden dulu. Presiden Amerika, salah satu calon presidennya kentut saat debat. Saat debat itu panggung gitu, karena itu siaran TV nasional kan, itu malu-maluin ya. But anyway, gugup itu adalah hal yang wajar ya. Dan aku cerita sedikit, kalau dulu aku juga adalah orang yang sangat-sangat demam panggung gitu. Jadi setiap saat sebelum aku maju ke depan gitu kan, di kelas itu untuk ngomong, untuk ngasih presentasi atau apapun, itu aku selalu sakit perut. Itu pasti mules banget, terus mau ke WC gitu. Itu sampai temanku yang dari SD itu hafal gitu, katanya, oh Cinta nih emang kayak gitu terus katanya, kalau mau tampil depan kelas ya itu gitu, itu namanya demam panggung. Nah, sekarang gimana nih supaya kita bisa mengatasi demam panggung? Maksudnya ini bukan hal yang nggak bisa diatasi gitu loh, tapi ini adalah satu challenge yang kita harus overcome agar kita bisa deliver hasil yang maksimal dalam apa yang kita kerjakan. Nah, jadi aku mau kasih beberapa tips di sini untuk mengatasi demam panggung. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, berdoa. Ini paling penting teman-teman, karena aku nggak tahu ya buat yang lain, tapi buat aku sendiri secara pribadi, this is the most important thing. And I have this motto, you know, like I can do all things through God who gives me strength gitu. Not by might, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Jadi setiap kali aku ngerasa, aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa, aduh gugup gitu, aku selalu berdoa, dalam Yesus, dalam hati kayak gitu. Nah, ini sangat penting. Jadi kamu juga bisa praktekkan ini ya. Apapun agamamu atau kepercayaanmu, you got to pray. Kamu berdoa bahwa yes Lord, you are with me and then I can do it ya. That's the most essential thing. Yang kedua ini, nah ini juga tips aku ya. Jadi kalau lagi gugup dan mau presentasi, itu menyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Nah, salah satu lagu kesukaanku adalah Tak Perlu Tunggu Hebat Untuk Berani Memulai Apa Yang Kau Impikan. Nah, itu akan ngeboost energi kamu, lagu-lagu yang memotivasi, yang aku pasti bisa melewati semua dan menghadapinya. Jadi mungkin kamu punya beberapa lagu kesukaan, jadi kamu bisa senandungkan itu ya ketika kamu mungkin nggak memungkinkan untuk nyanyi itu di tengah orang banyak, tapi kamu bisa nyanyikan itu dalam hati gitu, atau waktu ke WC coba nyanyikan itu gitu. Nah,
Itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca, menulis, dan memperkatakan hal yang positif. Ya, of course, tadi termasuk kalau kita nyanyi ya kita memperkatakan juga kan ya. Jadi aku sendiri suka bilang kayak, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Oke, tidak ada yang mustahil. Oke, siap, ya, mari kita lakukan, kayak gitu-gitu. Sebelumnya aku selalu mempersiapkan. Jadi ini juga penting untuk kita melatih mentalitas ya. It's not only like one time occasion, tapi ini adalah satu karakter dan kebiasaan yang harus kita bangun. Jadi kayak aku suka banget kalau lagi di rumah atau aku lagi nulis tuh aku tulis, oke, ketika aku menulis visiku atau aku lagi membayangkan, oh iya nanti aku akan kasih presentasi ini nih. Nah, kemudian ada rasa takut dan gugup, itu aku akan tulis kalimat-kalimat, kemudian aku akan ngomong itu. Ketika aku ngomong, telingaku dengar, kemudian muncullah keyakinan di dalam diri. Nah itu. Kemudian yang keempat, beritahu perasaanmu terhadap orang terdekat. Ini sangat penting banget. Jadi you know, like it always feels better ketika kamu bisa share apa yang ada dalam hati kamu, emosi kamu, dan perasaan kamu. Pengalaman pribadi, kalau aku lagi sendiri, kayak contoh nih, aku siap mau kasih speech nih di acara di luar negeri, terus aku tuh sendiri di sana. Nah biasanya itu teman-teman selalu support aku, WA kayak gitu, ini bentar lagi aku mau speech kayak gitu. Terus mereka bilang semangat. Terus aku bilang, ih situasi orang di sini serius, aduh gugup aku, kayak gitu. Nah, jadi entah itu via komunikasi jarak jauh atau kalau ada orang terdekat di samping kamu saat itu, kamu bisa bilang, aduh aku gugup, gitu, goncang-goncang badannya juga nggak apa-apa. Ya, tapi itu akan membantu kamu untuk rilis gitu rasa gugup itu. Itu akan meringankan banget gitu ketika kamu share perasaan kamu kepada orang terdekat, karena perasaan yang terpendam itu akan membuat tersiksa. Ya lah. 5. Nah ini penting banget, yang kelima adalah jangan makan. Oke, maybe it's not for all people, tapi buat aku sendiri secara pribadi, aku praktekkan ini. Aku minum air dan cukup banyak. Tapi pastikan ya kamu nggak minum terus kamu lupa ke kamar mandi gitu ya. Maksudnya pas lagi presentasi tiba-tiba mau pipis kebelet gitu, itu kan nggak lucu ya. Tapi biasanya orang yang kalau mau kasih speech, presentasi, atau mau perform, itu biasanya dia ke kamar mandi dulu. Nah jadi penting banget untuk minum air, tapi jangan makan gitu. Buat aku sih kayak gitu. Nah kalau aku biasanya kalau kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu ya, aku gugup, aku tuh nggak bisa makan gitu. Kayak ini kayak mau bertempur, karena kalau makan itu akan membuat gerakan tubuh melamban dan kita tuh cenderung rileks. Karena sebenarnya perasaan gugup itu bagus karena dia memacu adrenalin kita, jadi kita merasa kayak tertantang gitu ya. Tapi kalau kita makan terus ngantuk, rileks, akhirnya kita hilang rasa urgency. Nah aku bisanya kayak gitu, pas udah selesai misinya, nah di saat itu aku makan banyak, bisa sampai 2 piring. Yang selanjutnya, tegakkan punggung. Nah ini penting banget. Jadi kalau misalnya kamu mau kasih speech atau mau perform, itu kamu harus tegakkan punggung, harus belajar untuk tegak, punggungnya ditegakkan ya. Jadi ini penting banget supaya kamu juga bisa boost energi kamu ya, kayak Oke, I can do it ya. Ini ada hubungannya nih sama nanti yang aku sharekan juga tips berikutnya. Nah ini tegakkan punggung, kemudian ambil pose power. Apa itu pose power? Itu pose power gitu. Jadi pose power itu kamu kayak gini ya. Kamu tegakkan punggung, kemudian kamu taruh 2 tanganmu di pinggang ya, kayak gini ya, kayak gitu. Kemudian agak membusungkan dada. Jadi kita tuh kacak pinggang kayak gini ya. Taruh tangan di pinggang, jangan terlalu di bawah, jangan di pinggul, nanti dikira mau goyang inul ya. Tapi di pinggang gitu. Nah kemudian agak membusungkan dada dan tarik nafas, hembuskan. Nah ini adalah powernya jagoan gitu. Dan dengan melakukan pose power ini akan boosting energi kamu untuk kamu merasa bisa, yes, I can do it gitu. Jadi kamu bisa praktekkan ini ketika mulai gugup, jangan aduh aku gugup, no, tapi oke, I can do it ya. Itu yang kedelapan, yang kedelapan
Tapi ini juga penting, yaitu tarik nafas. Nah ini berhubungan juga tadi dengan yang aku bilang soal close power. Jadi kamu ini bernapas nih penting banget ya, kayak bernapas kayak bayi ya. Jadi kayak tarik nafas lewat hidung, kemudian keluarkan lewat mulut. Nah itu akan membantu kamu relax. Tapi kalau aku biasanya aku akan jadi bebas aja ya, tidak ada keharusan harus kayak gimana, yang penting kamu relax gitu. Kemudian yang ke-9, nah ini bergerak-gerak kalau perlu. Ini juga satu hal yang aku praktekkan. Jadi kalau aku kayak gugup banget gitu, aku suka bergerak-gerak. Aku nggak bisa cuma berdiri diam atau duduk. Maksudnya tergantung situasinya juga. Kalau cuma bisa duduk ya duduk gitu. Tapi kalau bisa untuk berdiri nunggu di belakang panggung, aku akan pemanasan gitu, gerak joget biasanya. Ya, aku yakin banyak orang ngelakuin ini. Ini bukan cuma buat atlet-atlet kayak gitu, bukan cuma buat orang yang mau perform secara fisik, tetapi juga buat orang-orang yang mau perform otak dan juga pembicaraan ya, speaking. Ini akan sangat membantu untuk relax. Kemudian yang ke-10, just slay it, do it. Jadi itulah tadi 10 cara mengatasi demam panggung. Nah, satu hal yang paling penting ya teman-teman, bahwa rasa gugup itu bukan hal yang harus dibuang. Kalau aku akan bilang ya, it's okay kamu nervous, it's okay kamu gugup. Kenapa? Karena itu penting supaya kamu bisa merasakan urgency di dalam dirimu, di dalam jiwamu, bahwa yeah, this is important thing and I gotta do it. Aku harus lakukan itu, aku harus berhasil. Nah, ini adrenalin tadi ya, jadi memacu kita. Yang penting adalah jangan sampai kegugupan itu membuat kita melakukan kesalahan. Jangan sampai rasa gugup itu kemudian menghalangi kita untuk kita bisa achieve apa yang kita inginkan. Jadi it's about controlling your nervousness gitu. Jangan sampai karena demam panggung terus lemah lutut gitu kan, pusing terus pingsan. Nah itu nggak asik. Tapi kamu gugup tapi okay, I feel it in my heart and then I will do it. Dan percayalah, ketika kamu selesai melakukan itu, kamu akan merasakan luapan emosi yang sangat luar biasa, perasaan yang sangat luar biasa, karena kamu puas, kamu sudah berhasil melakukannya gitu. Okay, that's all from me for today. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua ya. Jangan malu, jangan takut untuk ngambil kesempatan. Kalau kamu nervous, it's okay. Just try to relax and just go and slay it. Okay, bye bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.